Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ala man huwa fi mithl hadhihi al-jalsah wa ala man huwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man khususan sahibul maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi wa ala man huwa Habib Taha bin Hasan as-Sagab wa usul mufrim annallahu yurid rajatan fil jannah hidu alaina barakatihim wa asrarihim anwarihim wa fi dunya wa dunya wal akhirah ila hadratin nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatul habaib syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin hadirat hafizahumullah wa shaddada hudahum wa ta'anna Allah bituli umurihim fid din wa dunya wal akhirah. Ya Rabb, amin. Kita muliakan segenap seluruh para habaib dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, tetua kita, hadirin, hadirat semuanya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya, wabil khusus yang hadir bersama kita Fadilatul Habib Zain bin Hamzah Al-Habasi, Al-Habib Qasim bin Agil Al-Kaf, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Kemudian guru kita ada Guru Utsman, Guru Zaki, Guru Muhammad Nur, dan guru-guru lainnya. Wabil khusus tamu kita yang datang dari Palu, kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kekuatan, Ya Rabb, amin. diberikan kesabaran, diberikan semuanya, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarga-keluarganya yang ditinggalkan di kampung mereka selalu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita doakan para habaib kita, guru-guru kita senantiasa selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala nikmatnya, alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dikumpulkan di majelis ini, sama-sama kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama kita membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara kita membaca Maulid Simtud Durar. Ketahuilah, suatu kampung, kalau di kampung tersebut ada majelis apapun, yang penting majlisil khair, artinya perkumpulan kebaikan, baik itu majelis zikir atau majelis sholawat atau majelis taklim, apalagi majelis ilmu. Kalau di kampung tersebut ada majelis seperti itu, baik majelis itu kecil atau jamaahnya sedikit, atau majelisnya besar jamaahnya banyak, baik majelis itu di masjid, di musola, di rumah dan sebagainya, maka ketahuilah kampung tersebut dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberuntungan. Mudah-mudahan di kampung kita diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabb, amin. Bisa kita bayangkan kalau di kampung tersebut tidak ada majelis, suram kampung tersebut, bahkan sepi, tidak ada bacaan-bacaan yang dikumandangkan. Walaupun kampung tersebut ekonominya bagus,
walaupun kampung tersebut apa lagi namanya, orang-orangnya banyak hartanya, banyak duitnya, walaupun di kampung tersebut penduduknya makmur, pekerjaannya sukses, tapi tidak ada majelis ilmu, tidak ada keberkahan yang diharapkan di kampung itu. Oleh karena itu alhamdulillah di kampung kita banyak sekali majelis seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Yang jadi pertanyaan itu satu saja. Posisi kita di mana? Apakah kita termasuk orang yang ikut hadir majelis atau ikut nongkrong di kafe? Apakah kita termasuk orang yang ikut bergabung hadir majelis atau nonton TV di rumah? Pertanyaan itu aja. Fasilitas sudah kita sediakan. Banyak majelis-majelis ta'lim. Posisi kita di mana itu? Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah cinta dengan kebaikan, walaupun rumahnya jauh, pasti dia akan mendekat. Kita ambil contoh, misalnya kita punya anak kita itu jauh dengan kita, tapi karena kita cinta dengan anak tersebut, pasti kita akan mendatanginya. Nah, begitu juga majelis. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, pasti walaupun sejauh apapun kita pasti akan tertarik untuk hadir di majelis itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak cinta dengan majelis kebaikan, kita tidak cinta dengan kebaikan, walaupun rumahnya di samping majelis tidak akan hadir. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan kita diberikan lebih semangat lagi di dalam hadir majelis. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Sedikit kita menyempurnakan majelis kita pada malam hari ini, kita lanjutkan berkaitan masih di dalam Maulid Simtud Duror. Pertemuan lalu kita sudah sama-sama mengetahui keutamaan daripada membaca Maulid Simtud Duror. Maulid yang kita baca tadi banyak sekali khususiatnya. Dan juga sudah kita bahas adab-adab atau etika di dalam membaca Maulid. Jadi membaca maulid itu tidak sembarangan, ada tata caranya. Agar pembacaan maulid itu wusul kepada pengarang maulid tersebut dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan sedikit menerjemahkan daripada kitab Maulid Simtud Duror. Kita awali dari salawat yang pertama. Jadi salawat yang pertama ini dibaca ketika di bulan Maulid. Habib Thaha bin Hasan As-Segaf beliau ketika di bulan Maulid, khusus bulan Rabiul Awal, yang dibaca adalah salawat yang pertama, yaitu malah fil ufki nuru kaukab sampai habis. Tapi kalau di bulan-bulan lain seperti malam hari ini yang kita baca salawat yang kedua, asrafi badrin fil kauni asraf. Kita terjemahkan dari salawat yang pertama. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau secara bahasa artinya ya Rabbi sholli ala Muhammad itu adalah Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau secara istilah artinya Allah
berselawat itu tandanya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita artikan Allah limpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Jadi sepaling mulianya makhluk adalah Nabi Muhammad. Jadi isi daripada kitab Maulid Simtud Duror ini tidak lain dan tidak bukan semuanya membahas tentang Nabi Muhammad. Amalan yang paling afdol adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan solawat ini amalan yang sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Coba kita fikirkan. Ketika Allah memerintahkan kepada kita wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Apakah Allah melakukan sholat? Tidak. Allah tidak melakukan sholat. Apakah Allah melakukan zakat? Tidak juga. Allah tidak melakukan sholat dan tidak melakukan zakat. Dan juga Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Apakah Allah puasa? Tidak, Allah tidak puasa. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Apakah Allah berangkat haji? Tidak. Apakah Allah berangkat umroh? Tidak. Ketika Allah memerintahkan semuanya itu, Allah tidak melakukan. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu khususiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita apapun rukun Islam. Tapi Allah tidak melakukan itu, tidak mengerjakannya. Tapi ketika Allah menyuruh kita berselawat, Allah duluan yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Baru umatnya diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad. Jadi ini adalah keunikan daripada membaca salawat. Makanya salawat ini adalah amalan yang paling istimewa daripada amalan yang lain. Kita salawat riya, dalam keadaan riya saja ada pahalanya tetap. Tetap kita mendapat pahala. Walaupun kita umpama salawat di dalam hati, tetap dapat pahala. Salawat itu kita ucapkan, dapat pahala. Walaupun riya tadi, kita bersombong-sombong di dalam berselawat, tetap dapat pahala. Tapi kalau kita bersolawat, tapi kalau kita sholat riya, dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Kita puasa, enggak dapat pahala kalau kita riya. Tapi kalau sholawat, walaupun kita sombong sekalipun, tetap kita mendapatkan pahala. Itu mulianya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada bedanya. Salawat kita dengan salawatnya Allah dan malaikat itu beda. Kalau salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu adalah istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Kalau salawat kita kepada Nabi Muhammad itu adalah doa kita untuk Nabi Muhammad. Tapi ujung-ujungnya kembali ke kita sendiri. Karena Nabi Muhammad tidak mengharapkan doa kita. Nabi Muhammad tidak mengharapkan doa kita. Ibarat Nabi itu seperti bejana, seperti tandon yang airnya sudah penuh. Jadi kalau kita buati terus, tumpah tandon tersebut. Jadi kalau kita salawat terus, tumpah. Jadinya kembali kepada orang yang bersolawat. Nah, itu salawat kita itu doa kepada Nabi Muhammad, tapi kembali ke kita sendiri. Di dalam qasidah disebutkan, fatlabu yahlal masani fahadarul yumni
marrat wastadi'u bi jamalin faqa fil husni tafarrat. Nabi Muhammad itu ibarat sudah mentok, sudah paling atas. Tidak ada mulia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sholawat pasti kembali ke kita sendiri. Jadi yang banyak sholawatnya itu mendoakan diri sendiri. Kemudian ya Rabbi sholli ala Muhammad malaha fil ufki nuru kawkab. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad selama cahaya bintang itu bersinar di ufuk. Kalau ufuk itu saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ufuk itu artinya tidak ada batasannya. Jadi artinya sholawat itu tidak ada batasannya. Memuji Nabi Muhammad itu tidak berbatas. Paling banyak, paling bagus. Jadi amalan yang tidak ada batasnya adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-fatihil khatimil muqarrab. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad karena beliau itu adalah al-fatih, beliau pembuka, al-khatim, beliau penutup, al-muqarrab yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini al-fatih, artinya pembuka para nabi. Yang kita ketahui nabi pertama Nabi Adam alaihi salam. Tapi pada hakikatnya nabi yang pertama, nabi pembuka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan kuntu nabiyan wa Adam baina ruhi wal jasad, kata beliau. Aku itu sudah jadi nabi ketika Nabi Adam masih belum ada, masih belum jadi manusia. Aku sudah jadi nabi, kata Nabi Muhammad. Jadi nubuatun nabi itu sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Jadi beliau al-fatih, beliau pembuka para nabi. Nabi yang pertama Nabi Muhammad itu secara hakikat. Al-Khatim, beliau penutup para nabi. Bisa juga diartikan penyempurna para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak cerita tentang Nabi Muhammad ini adalah nabi yang pertama. Banyak perselisihan ulama antara itu. Karena banyak yang menganggap nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi ada ulama yang sangat kuat mengatakan bahwa pada hakikatnya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang pertama. Itu kisahnya, singkat cerita, ketika itu Nabi Musa penasaran. Nabi Musa penasaran. Kenapa beliau penasaran? Karena Allah menciptakan cahaya yang menutupi semua para nabi ketika itu. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, man ghasyana nur," kata Nabi Musa, "siapa yang menutupi cahaya-cahaya kami? Siapa yang menutupi cahaya-cahaya para nabi ini?" Kemudian Allah mengatakan itu adalah Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah cahayanya Nabi Muhammad. Jadi bisababi Nurul Mustafa, dengan sebab cahayanya Nabi Muhammad, semuanya para nabi itu menjadi nabi. Kata Allah, in amantum billah, in amantum bih, wasaddaqtum wa ja'altukum anbiya, kata Allah. Jikalau kalian beriman dan membenarkan semuanya itu, maka aku akan menjadikan kalian nabi. Jadi semuanya nabi itu menjadi nabi karena beriman kepada Nabi Muhammad. Ini maksudnya Al-Fatih, beliau pembuka. Al-Khatim,
dan juga beliau adalah penutup al-muqarrab yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhabbab. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Beliau ini adalah insan pilihan dan hamba yang terkasih. Beliau al-insanul kamil Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Artinya Allah itu membuat seluruh makhluk itu cinta dengan Nabi Muhammad. Al-Muhabbab, hamba yang terkasih, dan insan pilihan. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-aqwan, mala al-aqwan, Habibi Muhammad, Muhammad khairul mursalin. Beliau adalah sebaik-baiknya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya manusia. Ya Rabbi salli ala Muhammad malaha badrun wa ghaba ghaihab. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad selama bulan purnama bersinar dan kegelapan hilang. Artinya bulan purnama itu kan terjadinya di malam hari dan kegelapan hilang. Kegelapan hilang berarti di siang hari. Berarti Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad siang dan malam. Badrun wa ghaba ghaihab, selama bulan purnama bersinar dan kegelapan hilang. Jadi 24 jam beliau memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad marihu nasrin bin nasri qadhab. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad selama angin pertolongan mengembuskan pertolongan. Jadi artinya tidak ada itu tadi batasan di dalam kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam ini malam Jumat. Malam Jumat perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Besok hari Jumat juga. Tapi jangan lupa baca suratul Kahfi juga. Jadi sholawat baca suratul Kahfi. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tambahan? Sebelum saya tutup,